Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari, Pak Mus sepulang dari sawah, diberhentikan oleh oknum polisi, dituduh membawa sabu di karungnya, dan membawanya ke kantor polisi, namun tanpa disangka Agus, anak dari Pak Mus, yaitu seorang Jenderal Kopassus, sedang menuju ke kantor polisi, dan kedatangannya akan mengubah segalanya. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Senja baru saja turun ketika Pak Mus, bapak tua berkulit legam oleh matahari, memacu motornya perlahan dari pematang sawah yang masih basah oleh sisa air irigasi. Bau lumpur dan padi matang menempel di udara, menyatu dengan napasnya yang berat, setelah seharian membungkuk mencabut rumput liar. Punggungnya pegal, telapak tangannya kasar, namun wajahnya menyimpan kepuasan sederhana. Hari itu panen cukup baik untuk menyambung hidup. Di jok belakang, karung padi terikat rapi dengan tali rafia yang sudah kusam. Simpulnya dibuat hati-hati agar tak jatuh di jalan berlubang. Lampu motor redup menerobos temaram, menari di atas genangan kecil yang memantulkan warna jingga langit. Pak Mus bersenandung lirih, pikirannya melayang pada cucu-cucunya dan secangkir teh hangat di rumah. Jalan desa sepi, hanya suara jangkrik dan deru mesin tua yang setia menemaninya. Ia tak tahu bahwa ketenangan itu rapuh dan beberapa detik ke depan akan mengoyak seluruh keyakinannya tentang pulang dengan selamat. Senja yang biasanya ramah, kini seperti menahan napas, menunggu sesuatu yang tak diundang. Di tikungan sepi yang dipagari ilalang tinggi, dua motor mendadak memepet dari belakang, membuat Pak Mus refleks menepi. Sorot lampu mereka menyilaukan, menelan bayangan tubuh renta itu dalam lingkaran cahaya yang dingin. Dua oknum polisi turun dengan langkah cepat, helm belum dilepas, sikap mereka kaku dan penuh tekanan. Tanpa sapaan, satu tangan terangkat memberi isyarat berhenti, sementara mata yang menyipit menilai Pak Mus seolah ia sudah bersalah. Jantung Pak Mus berdegup tak menentu, keringat dingin merembes di pelipisnya meski udara sore mulai dingin. Ia berusaha tersenyum, menunduk sopan, bertanya ada apa dengan suara bergetar. Jawaban yang datang hanya nada perintah singkat dan tatapan yang tak menyisakan ruang untuk bertanya. Jalan desa yang sunyi, mendadak terasa sempit, seakan ilalang ikut merapat. Deru motor lain menjauh, meninggalkan Pak Mus sendirian menghadapi dua sosok berseragam yang berdiri terlalu dekat. Ketegangan mengental, dan rasa aman yang tadi ia genggam luruh begitu saja. Tanpa banyak kata, mereka langsung memeriksa karung padi di jok belakang. Tali rafia ditarik kasar. Seratnya berderit putus, membuat padi tumpah sebagian ke tanah. Satu oknum menusuk-nusuk isi karung dengan ujung besi, lalu berhenti dengan ekspresi seolah menemukan sesuatu yang dicari-cari. Tuduhan dilontarkan keras, sabu. Kata itu menggema di kepala Pak Mus seperti petir di siang bolong. Ia gemetar, matanya membelalak, tak percaya pada apa yang didengarnya. Dengan suara patah-patah, ia bersumpah hanya membawa padi hasil keringat sendiri. Tak tahu menahu soal barang terlarang. Namun bantahan itu ditelan tawa sinis. Setiap kalimat pembelaan dipatahkan, setiap gerak dianggap mencurigakan. Tanah yang tadi menghangatkan telapak kakinya kini terasa dingin. Padi yang tercecer, seperti saksi bisu atas fitnah yang menjelma cepat. Di hadapan sorot mata yang menuduh, Pak Mus merasa kecil, seolah seluruh hidup luruh menjadi satu momen yang disalahartikan. Protes lirih Pak Mus tenggelam oleh nada perintah yang tegas dan tak memberi ruang. Tangan renta itu ditarik, borgol dingin menjepit pergelangan dengan bunyi klik yang memekakan. Rasa perih menjalar, bukan hanya di kulit, tapi di harga diri yang remuk. Ia menoleh pada motornya, pada karung padi yang kini berantakan, seakan meminta maaf karena tak bisa menjaganya. Tanpa penjelasan, ia didorong menuju motor lain, sementara motornya sendiri ditarik begitu saja. Jalan menuju kantor polsek dilalui dalam sunyi yang mencekam.
Angin malam menusuk, dan lampu-lampu desa melintas seperti kilatan asing. Pak Mus menelan ludah, berusaha menenangkan diri, mengingat doa-doa yang biasa ia lafalkan saat takut. Setiap guncangan jalan mengingatkannya pada usia yang tak lagi muda, pada tulang yang rapuh. Di benaknya, bayangan rumah dan keluarga bercampur dengan ketakutan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Di ruang sempit polsek, Pak Mus didudukan di kursi keras menghadap meja yang penuh berkas. Lampu neon memantul tajam, membuat matanya perih. Tangan bergetar di pangkuan, ia menunduk, mencoba menata napas. Tudingan kembali dilontarkan. Kali ini lebih rapi, seolah kebenaran sudah diputuskan sejak awal. Pertanyaan datang bertubi-tubi. Nadanya mengintimidasi, menyudutkan setiap jawaban. Pak Mus menjawab sejujur-jujurnya, menyebut sawah, panen, dan hidup sederhana yang ia jalani puluhan tahun. Namun setiap kata terasa sia-sia. Waktu berjalan lambat, detik-detik menetes seperti air dari atap bocor. Ia merasa sendirian, terperangkap di ruang yang tak ramah, di bawah tatapan yang tak percaya. Di sudut ruangan, jam berdetak nyaring, mengukur ketakutan yang tumbuh. Pak Mus menahan air mata, berharap keadilan masih mengenal wajahnya. Wajah seorang petani tua yang hanya ingin pulang. Kabar itu sampai ke telinga Agus saat ia berada di ruang kerja yang rapi dan sunyi. Dikelilingi peta operasi dan laporan berstempel rahasia. Nama Pak Mus terucap pelan dari ujung telepon, lalu runtutan kata yang membuat udara di ruangan itu seketika berubah berat. Tuduhan sabu, penangkapan polsek. Agus menutup mata sesaat, rahangnya mengeras, napasnya diatur dengan disiplin yang selama ini menjadi tamengnya. Ia mengenal ayahnya, petani yang jujur, yang hidupnya diukur oleh musim tanam dan panen, bukan tipu daya. Amarah mendesak naik, namun tertahan rapi di balik kendali seorang perwira yang terbiasa menimbang risiko. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Ia meminta detail, mencatat nama, waktu, dan lokasi dengan ketelitian dingin. Di kepalanya, potongan massa kecil berkelebat. Tangan kasar Pak Mus yang menuntunnya menyeberang pematang. Suara nasihat tentang kerja keras dan kejujuran. Semua itu kini ternodai oleh satu tuduhan yang tak masuk akal. Agus berdiri, meraih topi dinasnya. Tak ada teriakan, tak ada sumpah serapah, hanya keputusan yang mengeras, seperti baja yang ditempa dalam diam. Malam belum larut ketika kendaraan dinas berhenti tepat di depan polsek. Lampu-lampu luar memantulkan kilau pada bodi mobil, menandai kedatangan yang tak bisa diabaikan. Agus turun dengan langkah mantap, sepatu menghentak lantai dengan ritme terukur. Aura tegasnya terasa, bukan karena suara atau gestur berlebihan, melainkan keyakinan yang menyelubungi setiap gerak. Petugas jaga menoleh, percakapan terhenti, dan udara seakan menegang, seperti tali yang ditarik terlalu kencang. Agus melangkah masuk tanpa tergesa, menatap sekeliling dengan mata yang membaca situasi. Posisi orang, jarak, ekspresi. Ia melihat ruang-ruang sempit, meja penuh berkas, dan sudut tempat ayahnya ditahan. Semua terekam cepat. Wajahnya tetap datar, tapi sorotnya tajam. Ia menyebutkan identitasnya dengan tenang tanpa menuntut. Di kepalanya rencana tersusun rapi. Minta bukti, minta prosedur. Buka rekam kejadian. Ini bukan soal kekuasaan, ini soal kebenaran. Setiap detik berlalu seperti langkah catur yang menunggu respons lawan. Alih-alih sambutan profesional, Agus justru menerima sikap meremehkan dari para oknum yang sama. Nada bicara dibuat santai namun menusuk. Senyum setengah mengejek mengambang di wajah mereka. Pangkat dan rekam jejak seolah diperlakukan sebagai hiasan belaka.
tak lebih dari formalitas yang bisa diabaikan. Agus menahan diri, membiarkan mereka bicara, mencatat setiap kalimat yang melenceng dari prosedur. Ia tahu, kesombongan seringkali meninggalkan jejak. Di sudut ruangan, ia melihat ayahnya duduk tertunduk, borgol masih membelenggu, punggung renta itu tampak makin ringkih di bawah lampu neon. Ada sesuatu yang retak di dada Agus, tapi ia tetap berdiri tegak. Ia meminta waktu, meminta akses, meminta penghormatan dasar. Semua dijawab dengan penundaan dan candaan yang salah tempat. Kesabaran diuji bukan oleh kerasnya suara, melainkan oleh sikap yang menafikan martabat. Agus menghela napas, menimbang langkah berikutnya dengan dingin. Agus menuntut penjelasan. Suaranya rendah namun tajam. Tiap kata diucapkan jelas dan berjarak, seperti pisau yang diarahkan tepat ke inti masalah. Ia meminta bukti fisik, rantai penguasaan barang, saksi dan dasar hukum penahanan. Jawaban yang datang berputar-putar, menghindar, dan saling bertabrakan. Tidak ada barang bukti yang konsisten. Tidak ada catatan yang rapi. Sementara itu, ayahnya diperlakukan tanpa hormat. Diperintah duduk diam, dibungkam saat hendak bicara. Agus melangkah mendekat, berdiri di antara ayahnya dan meja pemeriksaan, bukan untuk mengancam, melainkan untuk menegaskan batas. Ia mengingatkan tentang prosedur, tentang hak warga, tentang konsekuensi pelanggaran. Ruangan kian sunyi, hanya bunyi kipas yang berdecit. Tatapan saling beradu, keangkuhan mulai goyah, digantikan kegelisahan yang samar. Agus menunggu, memberi kesempatan terakhir bagi kebenaran untuk muncul. Ketika tuduhan terus dipaksakan tanpa dasar, kesabaran Agus runtuh. Bukan dalam ledakan emosi, melainkan dalam tindakan tegas yang terukur. Ia bergerak cepat untuk menghentikan upaya intimidasi yang berlanjut. Melumpuhkan perlawanan dengan teknik kendali yang presisi, memastikan tak ada yang terluka parah. Semua terjadi singkat, rapi, dan terkendali. Cukup untuk mengakhiri arogansi tanpa memperpanjang kekacauan. Para oknum terdiam, tersandar, kehilangan daya untuk menekan. Ruangan kembali senyap, kini diisi rasa malu dan takut yang telanjang. Agus segera mengalihkan fokus pada ayahnya, memeriksa borgol dan memastikan kondisinya aman. Ia memanggil saksi internal, memerintahkan audit cepat atas berkas dan rekaman. Dalam ketegangan yang tersisa, satu hal menjadi jelas. Kekuasaan tanpa kebenaran akan runtuh oleh ketegasan yang sah. Agus berdiri tegak, menutup babak itu dengan perintah yang tak bisa ditawar. Keadilan harus ditegakkan sekarang. Satu persatu mereka tersungkur, bukan oleh kebrutalan, melainkan oleh runtuhnya kepercayaan diri yang selama ini menjadi tameng arogansi. Ruangan mendadak sunyi, sunyi yang berat dan menekan, seperti gema panjang setelah pintu besi ditutup. Tatapan-tatapan yang sebelumnya pongah kini berganti kosong dan takut, menyadari batas telah dilanggar dan akibatnya tak terelakkan. Kursi bergeser, berkas berjatuhan, napas tercekat terdengar lebih jelas daripada suara apapun. Di dinding jam terus berdetak, menandai detik-detik yang mengukuhkan perubahan kuasa dari mereka yang menekan menjadi mereka yang dipertanyakan. Tak ada sorak, tak ada ancaman lanjutan. Hanya kesadaran telanjang bahwa tindakan mereka telah disaksikan, dicatat, dan kini harus dipertanggungjawabkan. Dalam keheningan itu, arogansi yang barusan merajalela menguap, menyisakan ruang bagi akal sehat dan prosedur yang lama diabaikan. Seolah ruangan itu menarik napas panjang, menunggu arah baru yang lebih jujur. Agus melangkah ke sisi ayahnya dan membebaskan Pak Mus dengan tangan sendiri.
Borgol dilepas perlahan, logam dingin itu jatuh ke meja dengan bunyi kecil namun bermakna. Ia menatap wajah Renta yang dikenalnya sejak kecil. Garis lelah, mata yang masih menyimpan sisa ketakutan. Dan untuk sesaat, disiplin besi itu melunak. Mata Agus basah bukan karena kalah, melainkan karena lega. Ia memastikan pergelangan tangan ayahnya tak terluka, memeriksa napas, menenangkan dengan kata-kata pendek yang hangat. Pak Mus mengangguk pelan, suaranya serak ketika mencoba tersenyum. Di antara mereka terjalin diam yang penuh makna, diam yang berkata lebih banyak daripada pidato panjang. Dalam momen itu peran-peran luruh, tak ada jenderal dan petani, hanya seorang anak dan ayah yang baru saja melewati ketakutan yang tak perlu. Agus menegakkan tubuh Pak Mus, mengajak duduk dengan layak, mengembalikan martabat yang sempat direnggut. Prosedur akhirnya berjalan sebagaimana mestinya. Dokumen diperiksa ulang dengan teliti. Satu persatu dicocokkan waktu, tanda tangan dan dasar hukumnya. Karung padi dibuka di hadapan saksi internal dan warga yang dipanggil. Isinya dituangkan ke meja. Bulir-bulir padi yang jujur, tak menyisakan ruang bagi rekayasa. Tidak ada barang terlarang, tidak ada celah pembenaran. Tuduhan runtuh oleh fakta yang sederhana dan terang. Beberapa kepala tertunduk, kata-kata terhenti di tenggorokan, dan rasa malu mengendap pekat di udara. Catatan dibuat, laporan direvisi, dan kesalahan dicatat untuk ditindaklanjuti. Kejujuran yang tertunda akhirnya menemukan tempatnya. Dalam proses yang rapi dan terbuka itu, kepercayaan mulai dipulihkan, meski bekasnya takkan hilang begitu saja. Namun satu hal jelas, kebenaran tak bisa dipaksa tunduk pada niat buruk, ia hanya menunggu untuk ditunjukkan. Mereka melangkah keluar dari polsek bersama-sama. Udara malam menyentuh kulit dengan lembut, terasa lebih lega setelah ketegangan panjang. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya tenang, berbeda dengan sorot tajam di dalam ruangan tadi. Pak Mus menghirup napas dalam-dalam, seolah melepaskan beban yang menekan dada sejak senja. Langkahnya kembali ringan, meski tubuhnya masih menyimpan lelah. Agus berjalan di sisinya, menjaga jarak yang pas, cukup dekat untuk melindungi, cukup longgar untuk menghormati. Di halaman motor tua Pak Mus telah dirapikan kembali. Karung padi diikat ulang dengan hati-hati. Suara malam desa menyapa, jangkrik, angin dan jauh di sana, kehidupan yang terus berjalan. Untuk pertama kalinya malam itu, Pak Mus merasa benar-benar pulang. Sementara itu, Jenderal Bambang tetap berdiri tegak. Wajahnya tak menunjukkan sedikit pun ekspresi yang mencerminkan kekerasan hati. Kakinya masih menekan dada Rijal, tak memberi ruang untuk perlawanan. Meski suasana semakin panas, Jenderal Bambang tetap tenang, seolah sedang menjalani sebuah proses yang sudah sangat familiar baginya. Wajahnya yang tegar dan ekspresi yang tidak berubah, menunjukkan bahwa ia sepenuhnya mengendalikan keadaan. Rijal yang tergeletak di bawahnya semakin merasa tak berdaya. Dan di dalam dirinya mulai muncul kesadaran bahwa perlawanan ini hanya akan mengarah pada satu titik akhir yang jelas, kekalahan. Tak ada lagi ruang bagi Rijal untuk melawan, dan ia hanya bisa merasakan beratnya tubuh Jenderal Bambang yang menekan dadanya. Setiap detik terasa semakin lama, setiap napas semakin berat. Namun meski tubuhnya hampir hancur, Rijal tetap tidak bisa melarikan diri dari kenyataan bahwa ia berada di hadapan seorang yang lebih kuat darinya.